ini saya ingin membahas mengenai keterlambatan bicara pada anak-anak. Dan ini yang sering juga dikhawatirkan oleh banyak orang tua. Nah, fungsi bahasa itu ada dua ya, reseptif dan ekspresif. Reseptif itu apa yang diterima oleh si anak ya. Nah, ekspresif itu apa yang keluar dari mulut si anak. Nah, jadi misalnya reseptifnya nih, bayi bisa memberi respon terhadap bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Nah, responnya gimana? Ya nangis lah begitu kalau masih bayi. Nah, kalau usia 2-4 bulan, nah bayi itu lebih cenderung suka pada bentuk-bentuk yang bulat ya, misalnya muka orang tuanya. Nah, ekspresifnya gimana? Dia mulai cooing, wah 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 begitu. Nah, itu orang tua sering tuh ajak bercanda, wah wah wah. Nah, kalau usia 6 bulan nih, biasanya bayi udah bisa ngerti kalau dipanggil namanya. Jadi kalau namanya dipanggil, halo Kevin, nah, dia akan nengok nih ke arah sumber suara. Nah, jadi orang tua itu biasanya kan kalau baru punya bayi kan, wah sangat senang, tapi jangan lupa ya ikut memperhatikan, mengobservasi perkembangan anaknya. Nah, biasanya umur 9 bulan bayi sudah ngerti nih kalau orang tuanya mau berangkat kerja nih, dadah dadah. Nah, ada yang nangis, ada yang senyum-senyum aja, mungkin udah biasa ya. Nah, biasanya umur 12 bulan nih bayi, anaknya itu sudah bisa ngerti nih, disuruh-suruh nih, coba misalnya mata gedit gimana, wah kan lucu tuh ya. Nah, jadi sambil berkomunikasi dengan si anak, orang tua juga mengobservasi. Nah, usia 15 bulan biasanya bayi udah ngerti mana telinganya, ada tuh telinganya, mana mulutnya, nah, dia udah ngerti tuh. Nah, biasanya umur-umur segini bayi sudah mulai bisa satu kata, mama, papa, bola. Nah, jadi observasi juga ya. Nah, sampai umur 2 tahun, nah bayi udah bisa 2 kata nih umumnya. Nah, tapi perkembangan kata dari umur 1-2 tahun itu sangat lambat. Setelah 2 tahun baru nih perbenaran katanya lebih pesat. Nah, kira-kira kapan nih orang tua harus khawatir? Nah, jadi misalnya dalam umur beberapa bulan tuh bayi tidak memberi respon ya terhadap suara lingkungannya ya. Nah, ini harus kita pastikan dulu bayinya tuli atau enggak. Nah, itu kita harus observasi. Biasanya kalau ada suara yang keras, bayi akan kaget dan akan melakukan respon seperti memeluk guling. Nah, itu respon yang baik. Nah, lalu kalau usia 6 bulan dipanggil nggak noleh nih, wah tuh ada masalah. Atau misalnya ada suara nih di belakang telinganya pada usia 4-6 bulan, misalnya kita jentikan jari kita di belakang si bayi, atau ada kita bikin pakai bunyi-bunyi dari kertas ya, dia nggak noleh. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, apalagi kalau kita ajak bercanda, bayinya cuek aja. Nah, itu kita harus waspada. Nah, kalau sampai umur setahun bayi nggak bisa cooing istilahnya, wow. Nah, itu kita harus waspada. Nah, apalagi nih, nah, kalau tadinya bayi udah bisa kasih respon atau bunyi atau mengucapkan 1-2 kata, kok sekarang tiba-tiba nggak ada nih. Nah, itu kita juga harus waspada. Nah, seringkali dalam praktek sehari-hari pengaruh dari gadget, televisi itu berperan penting. Jadi bayi atau anak tidak mendapat stimulasi yang baik. Nah, dia justru mendapat stimulasi dari televisi. Orang tuanya udah capek, ya udahlah, daripada anak ribut, mau ajak main terus, ya udah kasih nonton TV, kasih gadget, anak tenang, orang tua bisa istirahat. Nah, jadi itu banyak yang dilakukan oleh orang tua zaman sekarang ini. Kedua orang tua sibuk, ya,
kurang memberi stimulasi pada anak. Akibatnya anak juga menjadi cuek. Nah, dia lebih asik terhadap gadget. Nah, semoga tips ini dapat bermanfaat.